apabila bibit cabai kami ini atau bibit cabai teman-teman nantinya sudah ada yang terinfeksi virus, maka dalam kondisi antibodi dan daya tahan tubuhnya yang lemah, virus tadi merasa merdeka sehingga akan menyerang sel-sel jaringan tanaman atau bibit yang pada akhirnya akan menunjukkan gejala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Pada kali ini saya akan membuat video tentang tutorial bagaimana melakukan seleksi bibit cabai tahap kedua. Kemudian setelah diseleksi kita akan melakukan penjemuran di kondisi terbuka untuk bisa terkena sinar matahari langsung. Namun sayangnya ya, dalam 1 bulan terakhir ini kondisi cuaca di sini luar biasa ekstrim, sehingga untuk mendapatkan cahaya matahari juga susah. Pagi, siang, sore, dan malam hujan terus, mendung gelap dengan kelembaban yang tinggi. Jadi pada waktu 8 hari yang lalu kami semprot dengan Big Joss dan Dopstar yang ditujukan untuk merangsang pertumbuhan bibit secara ekstra cepat, sehingga teman-teman bisa lihat bahwa batang bibit cabai kita itu panjang-panjang dan tinggi-tinggi, tidak ideal dengan kondisi tajuknya. Ini akan membuat bibit kita itu melemprek ya, atau lemah, atau letoy, atau mohon maafnya itu melambai. Jadi dipastikan dia tidak mempunyai kekuatan fisik dalam hal untuk tumbuh kembangnya nanti. Dan itu memang kita ciptakan seperti itu karena dari awalnya niatan kita mempercepat laju pertumbuhan bibit. Dengan kita mempercepat laju pertumbuhan bibit, tanaman menjadi lemah, yang otomatis imunitas dan daya tahan tanaman juga berkurang, bahkan menurun tajam. Dan dalam kondisi tersebut, apabila bibit cabai kami ini atau bibit cabai teman-teman nantinya sudah ada yang terinfeksi virus, maka dalam kondisi antibodi dan daya tahan tubuhnya yang lemah, virus tadi merasa merdeka sehingga akan menyerang sel-sel jaringan tanaman atau bibit yang pada akhirnya akan menunjukkan gejala. Namun apabila bibit tadi steril dan belum terinfeksi oleh virus, maka dia tidak akan menunjukkan gejala sama sekali. Karena memang sifat virus itu hanya bisa dimasukkan atau ditularkan. Jadi kalau tidak ada lantaran atau perantara yang memasukkan virus ke jaringan tanaman, maka virus tadi tidak akan bisa masuk ke jaringan tanaman. Perantara itu bisa dalam bentuk serangan hama, baik trip, tungau, dan apit, kutu kebul juga yang sifatnya menusuk dan menghisap, atau gigitan dari hama, misalnya hama ulat, belalang yang awalnya menggigit tanaman sakit kemudian menggigit tanaman yang sehat, atau dari tangan-tangan kita sendiri sebagai petaninya. Misalnya setelah kita memegang tanaman yang sudah terinfeksi virus kemudian memegang tanaman yang sehat, insya Allah tanaman yang sehat juga akan berlaku sakit, kecuali tanaman yang sehat tadi memang punya ketahanan dan antibodi yang kuat. Hanya saja dalam skala pembibitan, di mana kita lebih telaten, lebih jeli, dan lebih memperhatikan bibit kita hampir setiap hari, kita melakukan pengamatan. Rasanya penularan oleh hama itu sangat minim, bahkan nol sama sekali. Nah, kenyataannya di bibit kami tidak ada menunjukkan tanda-tanda adanya kutu kebul ataupun trip maupun tungau. Andai bibit tadi menunjukkan gejala virus, ya sudah saya pastikan merupakan bawaan dari benihnya atau infeksi itu terjadi dari pembenihan. Setelah kondisi ini, ya syukur-syukur hari ini tidak terjadi hujan lagi seperti kemarin-kemarin. Karena pagi-pagi tadi waktu saya ngopi di beranda, alhamdulillah kok rasanya semeribit, anginnya sepoi-sepoi, kelembabannya tinggi. Biasanya kalau di musim hujan yang begitu ekstrim seperti sekarang, terjadi angin sepoi-sepoi, kemudian dingin atau semeribit di badan kita, dengan kondisi kelembaban yang tinggi,
secara insting kan naluri dan tubuh kita itu kan peka ya. Nah, kelembapan tinggi yang di bawah angin itu akan menciptakan perbedaan tekanan di atmosfer atau di awan yang mengandung air dengan kondisi udara di permukaan tanah. Perbedaan yang tidak mencolok tersebut terhadap jumlah butiran air yang terkandung dalam udara ataupun angin akan menghambat turunnya hujan karena proses sublimasi dari awan-awan di atmosfer akan tertekan dengan tingginya kelembaban yang ada di permukaan tanah. Alhamdulillah kemarin saya sempat bilang sama karyawan saya, ini kok sudah mulai semeribit dingin pagi-pagi dengan kelembaban tinggi, di mana kulit kita itu akan merinding seperti bintik-bintik bengkerok gitu, pori-porinya membesar, itu berarti kelembabannya tinggi. Insya Allah kondisi ini nggak akan hujan. Ya alhamdulillah kemarin 1 harian tidak mengalami turun hujan. Nah ini pagi tadi juga kondisinya sama, mudah-mudahan bisa berlaku seminggu ke depan. Karena kalau tidak ada panas atau cahaya matahari, gawat saya. Karena bibit saya saat ini sangat butuh panas dengan kondisi yang tinggi melincir ya, jangkung. Kalau tidak dijemur, maka pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat ke atas atau apikal, atau peran auksin itu menjadi lebih besar dibandingkan peran unsur hara yang bisa menciptakan pertumbuhan ke samping atau melebarkan lingkar batangnya dan menguatkan jaringan terluar tanaman. Karena itu ya selama proses pembibitan, karena hujan terus, mendung terus, nggak ada panas dan kurangnya cahaya matahari, maka 2 hari sekali pembibitan kita disemprot dengan Saka dosis 15-20 cc per tangki. Setidaknya bisa menguatkan jaringan tanaman dan menghindari bibit-bibit kita dari serangan jamur, terutama jamur pitium atau busuk pangkal leher akar. Oke, kita akan lanjutkan dengan proses seleksinya dengan melihat tanda-tanda gejala di tanaman, serta kita seleksi keseragamannya berdasarkan performan atau morfologi, bentuk ukuran daripada bibit cabai kita. Nah ini ya, kapok bibitnya tak jemur ngantang-ngantang. Sama saya tanaman nggak boleh manja-manja. Itu sampai layu-layu seperti itu, tak biarin aja itu. Nah, jadi biar nggak cemen, nggak manja, nggak mengkek gitu. Kalau kita sudah biasakan dia nggak manja, nanti otomatis pada saat dipindah tanam dia sudah bisa kuat secara mandiri.